Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Untuk informasi di bulan depan yaitu November, kita mungkin akan membuat segmen baru di YouTube ini yaitu live trading. Di segmen ini nanti kita bisa analisa dan trading bareng-bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen live trading ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke analisis teknikal, saya mau review dulu mengenai analisis fundamental pergerakan harga emas dalam 7 hari terakhir dan juga untuk hari yang akan datang. Nah, kita review pergerakan harga emas satu minggu yang lalu ya. Jadi dalam satu minggu terakhir ya, harga emas hanya mengalami penurunan sampai di level terendah di kisaran 2.604 dolar ya teman-teman. Kemudian harga emas kemudian bergerak naik kembali sampai di level tertingginya di kisaran 2.670 dolar. Nah, kenaikan harga emas pada tanggal 10 Oktober 2024 kemungkinan dipicu atau disebabkan pasar mungkin bereaksi terhadap data inflasi yang dirilis, terutama jika hasilnya lebih tinggi daripada ekspektasi. Selanjutnya, ekspektasi bahwa The Fed mungkin juga akan menahan diri dari menaikkan suku bunga lebih lanjut atau bahkan mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter di masa depan. Hal ini dapat mendorong investor untuk membeli emas. Dan juga yang terakhir, ketidakpastian di pasar global seperti ketegangan geopolitik atau perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan permintaan emas sebagai aset safe haven. Pada saat investor khawatir tentang resiko di pasar saham atau obligasi, mereka sering beralih ke emas untuk melindungi nilai kekayaan mereka ya teman-teman. Nah, berikut adalah berita yang perlu kita waspadai di minggu ini, yaitu di hari Kamis malam tanggal 17 Oktober ya. Jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini akan rilis berita retail sales AS ya teman-teman. Untuk forecastnya diprediksi 0,3%, data bulan lalu 0,1%. Jadi diprediksi mengalami peningkatan ya teman-teman untuk data retail sales Amerika Serikat. Nah, buat yang belum tahu, retail sales ini, data ini sangat penting karena memberikan gambaran langsung tentang kesehatan ekonomi melalui pengeluaran konsumen, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 70% dari GDP AS, sehingga fluktuasi dalam data retail sales dapat mencerminkan perubahan dalam permintaan konsumen dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, jika hasil data aktual lebih tinggi daripada forecast dan previews, maka kemungkinan indeks dolar AS akan menguat ya teman-teman, dan harga emas akan bergerak turun. Sebaliknya, jika hasil data aktual lebih rendah daripada forecast dan previous, maka kemungkinan indeks dolar Amerika Serikat akan melemah dan harga emas akan bergerak naik kembali. Jadi kita tunggu aja ya, data ini rilis besok malam. Nah, kemudian berita yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah unemployment claims AS ya teman-teman, jam 19.30 WIB hari Kamis besok juga ya. Jadi previous datanya 258.000 orang, forecastnya ini diprediksi yang untuk minggu ini 241.000 orang ya. Ini mengalami penurunan ya. Nah, buat ya teman-teman yang belum tahu, unemployment claims AS ini adalah data yang sangat penting karena memberikan pandangan mingguan mengenai kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Jadi unemployment claims ini klaim tunjangan pengangguran ya. Jadi orang-orang yang nganggur di Amerika Serikat itu dia bisa mengklaim tunjangan ini setiap minggunya teman-teman. Dan ini didata ya. Jadi artinya kalau nilainya ini semakin besar, maka penganggurannya di minggu itu sedang tinggi. Kalau datanya semakin mengecil, artinya penganggurannya semakin turun ya teman-teman. Nah, jika hasil data aktual lebih tinggi dari forecast dan previous, maka kemungkinan indeks dolar AS akan melemah. Hal ini dikarenakan tingkat pengangguran meningkat ya, dan harga emas akan bergerak naik. Sebaliknya, jika hasil data aktual lebih rendah daripada forecast dan previous, maka kemungkinan indeks dolar AS akan menguat karena pengangguran berkurang dan harga emas akan bergerak turun kembali, teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke analisis teknikal ya teman-teman. Bisa dilihat di charts bahwa mapping dan analisa di minggu yang lalu ya, di hari Rabu minggu yang lalu, area-area yang kita gambar masih bekerja dengan baik ya teman-teman. Jadi coba kita sedikit bedah mapping di minggu yang lalu ya. Sebelum kita mulai untuk analisa dan mapping untuk satu minggu ke depan. Nah, berikut di chart adalah gambar mapping di video minggu yang lalu ya, di hari Rabu yang lalu. Teman-teman bisa lihat videonya. Ini belum saya hapus ya, teman-teman ya. Jadi saya anjurkan ini karena kita melihat trennya ini sudah turun ya di time frame H4 ya, udah membentuk gelombang turun. Nih saya gambar gelombangnya. Kita bisa mencari opsi sell di supply areanya. Tapi karena di gelombang besarnya di time frame daily juga masih naik ya, atau di weekly, maka kita juga bisa mencari buy di demand areanya. Nah, waktu saya bikin videonya ini saya garisin vertikal ya di sini ya. Jadi saya bilang kalau mau buy nunggu harga turun ke support yang di sini 2600 atau di demand area ya. Tapi ternyata dia nggak turun sampai demand area dan malah harga berbalik naik sampai ke supply area yang sudah kita gambar, dan harga memantul ya di supply area sini ya teman-teman ya. Di sini terpantul 95 pips ya. Kemudian dia sempat naik lagi ke atas, dan di supply area yang selanjutnya dia juga memantul pas banget ya nih di sini. Dia turun 171 pips ya teman-teman. Dan kemudian ini harga mencoba untuk naik ke supply area yang selanjutnya ya, tapi nggak nyampe, dibawa turun lagi. Ini juga mencoba ke sini lagi, dibawa turun lagi. Ini juga lagi mencoba ke masuk ke area supply mayornya ya teman-teman ya. Nah ini ya, kalau ini supply areanya di break, maka kemungkinan harga emas bisa lanjut naik lagi ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang di minggu lalu nonton videonya dan menggambar mapping dan mengikuti area entry sell-nya di supply area ya, semoga teman-teman bisa profit ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita gambar mapping dan analisis untuk satu minggu ke depan. Oke teman-teman, ini saya sudah gambar ya untuk mapping area mappingnya ya, untuk demand area dan supply area ya. Sebelum itu saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman kalau di gold ini sebenarnya kecenderungan arah pergerakan harganya ini masih cenderung naik ya teman-teman. Mau lihat dari time frame daily ya, ini masih naik ya. Ini indikator EMA 100 dan EMA 200 juga masih up di daily. Di H4 juga arahnya ini masih up, EMA 100 dan 200 juga gelombangnya di H4 ini sudah terbentuk gelombang naik ya, yang warna biru. Ini arahnya juga masih naik. Di H1 juga arahnya juga masih naik ya teman-teman ya. Di time frame 30 menit arahnya juga masih naik. Di 15 menit juga arahnya masih naik ya. Ini gelombangnya masih gelombang naik. Kemudian ini indikator EMA-nya juga masih arahnya masih up ya, belum cross down ya teman-teman. Jadi secara overall ini arahnya masih naik. Cuman memang yang harus kita perhatikan, ini harga sudah di atas dan ini dekat dengan supply area ya, yang akan menghambat pergerakan harga untuk naik lebih lanjut ya. Kemungkinan di area sini akan ada perlawanan dari seller ya teman-teman ya. Nah ini aja udah kelihatan ya, ini di candle H1 harga seperti dilawan oleh seller ya, mencoba untuk turun ya. Kita lihat apakah nanti ada perlawanan dari buyer lagi untuk membawa harga masuk ke area supply ini. Jadi buat teman-teman yang mau cari opsi sell ya, mau coba counter trend ya, sebaiknya ketika harga nanti memasuki di supply area ini, dan seperti biasa tentunya nunggu adanya price action ya, yang menunjukkan bahwa harga ada perlawanan dari seller di dalam area ini. Bisa dilihat di time frame kecil price actionnya, bisa M15 atau M30 ya teman-teman. Nah kemudian buat teman-teman mungkin yang mau scalping ya, ini di sini ada demand area ya, di time frame H1 di yang warna hijau ini. Areanya 2653 sampai 2645 ya. Jadi kalau dia turun ke sini, teman-teman bisa cari entry buy. Stop loss ideal kalau harga bermain di bawah 2638 ya, teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau cari entry buy, atau kalau mau yang lebih oke lagi sih,
Memang kalau nunggu harga di dekat di main area yang bawah ini 2604 atau 2600. Kemudian di main area selanjutnya yang di 2585 sampai 2569 ini adalah yang mayornya ya teman-teman ya. Tapi kalau nunggu harga turun sampai sini ya mungkin akan memakan waktu yang lama ya. Di main area yang paling dekat ada di sini ya, di 2653 sampai 2645. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu dulu ya untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Semoga udah cukup jelas ya area mappingnya dan analisisnya ya. Kecenderungan arah pergerakan harganya masih cenderung naik dilihat dari banyak time frame. Dan sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe dan sharing video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.